Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita bersama. Baiklah teman-teman para pejuang P3K tahun 2021. Kali ini ada sedikit kabar terbaru untuk teman-teman semuanya yang akan berjuang di tahap kedua P3K, yaitu tentang jadwal seleksi P3K guru tahap 2, jumlah kuota, syarat, ketentuan afirmasi, dan alur seleksi. Bagaimana kabarnya? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru saat ini telah memasuki tahap yang kedua. Semua hal yang terkait seleksi P3K guru tahap 2 akan diulas. Seperti yang telah diketahui, jadwal seleksi P3K guru tahap 2 tahun 2021 mengalami perubahan setelah keluarnya pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap pertama. Jadi hasilnya banyak yang bertanya kapan akan dilangsungkan seleksi P3K guru tahap yang kedua ini. Menjawab hal itu, dikeluarkanlah pengumuman mengenai jadwal terbaru seleksi P3K guru tahap 2 beserta dengan semua ketentuan-ketentuannya. Ini pengumumannya berdasarkan surat edaran nomor 5663 BGT0100 2021 tentang penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Dirjen selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Guru Iwan Syahril pada tanggal 8 Oktober kemarin teman-teman. Berikut ini jadwal seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Yang pertama, pengumuman dan pemilihan formasi yang kedua itu tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober 2021 itu pemilihannya. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi itu 4 November 2021. Selanjutnya cetak kartu seleksi kartu peserta P3K guru 4 sampai 7 November 2021. Pelaksanaan seleksi kompetensi kedua 8-12 November 2021. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 18 November 2021. Masa Sangga 2, masa pengajuan Sangga 19-21 November 2021. Jadwal jawab Sangga atau tanggapan 21-27 November 2021. Pengumuman pasca masa Sangga 28 November 2021. Kemudian dilansir dari siaran langsung YouTube Kemendikbud RI, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan jumlah peserta P3K guru tahap pertama yang lolos telah memenuhi 53,7% formasi yang dilamar. Dan juga dikatakan oleh BKM Bima Haria Widiwisana, dalam seleksi kompetensi pertama P3K guru 2021, dari 502.252 formasi yang diusulkan, jumlah yang didaftarkan adalah sebanyak 322.665 orang. Jadi jumlah total peserta sebanyak 608.877 orang. Dari angka itu jumlah peserta yang lulus adalah 173.329 dan yang tidak lulus sebanyak 420.504. Sedangkan peserta yang tidak hadir adalah sebanyak 15.044 orang. Itulah formasi lulus tidak lulusnya teman-teman. Mudah-mudahan bagi formasi yang kosong itu rezeki teman-teman nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Namun nantinya peserta yang tidak lolos ini masih bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Peserta yang tidak lulus ini bisa mengikuti tahap 2 dan tahap 3. Sebab formasi yang belum terisi pada seksi kompetensi tahap 2 dan 3 adalah sebanyak 149.336. Jadi dilihat dari jumlah yang tersedia, maka formasi yang dibutuhkan untuk tahap kedua dan ketiga nanti adalah sebesar 149.336. Itulah formasi yang kosong maupun yang sudah lulus teman-teman. Kemudian ada syarat ikut tes seleksi kompetensi P3K guru 2021 tahap yang kedua. Yang pertama, guru honorer X THK 2 dan guru honorer sekolah negeri yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap pertama. Itu yang boleh ikut. Yang kedua, lulus PPG yang belum menjadi guru.
Kemudian yang ketiga, pelamar dengan sertifikasi, ya punya serdik teman-teman. Kemudian yang keempat, guru sekolah swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang disenangkan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Itulah yang boleh ikut teman-teman. Jadi ada aturan cara memilih formasi P3K guru tahap 2. Bagaimana caranya supaya teman-teman itu tidak ragu dalam memilih formasi nanti? Yang pertama, teman-teman harus melakukan pemilihan kembali formasi pada instansi yang dipilih. Pastikan formasi belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, bagi peserta yang tidak lulus pada seksi tes kesempatan yang pertama, yang tahap pertama, honorer K2 sesuai database K2 di BKN, dan guru yang masih mengajar aktif di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud tidak bisa melamar ke instansi lain. Ya, bagi teman-teman yang tidak lulus ya. Kemudian yang ketiga, bagi guru yang lulus PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbud hanya bisa melamar di instansi yang sesuai dengan domisilinya. Jadi cuma bisa ikut sesuai dengan yang ada di kabupaten masing-masing. Yang keempat, peserta yang tidak lolos pada tes seleksi tahap pertama, maka nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi antara tes seleksi tahap 1 dan tahap kedua. Nanti akan ada rankingnya teman-teman. Teman-teman mungkin di tahap 2 nilainya anjlok atau kurang dari tahap pertama, maka nilai yang akan dipakai adalah nilai yang di tahap pertama. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai PG dan mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian bagaimana alur seleksi P3K guru 2021 tahap 2? Sesuai dengan yang dilansir dari laman resmi SCASN, tahap 2 ini pelamar yang tidak lulus pada seksi kompetensi teknik kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan yang kedua. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Yang ketiga, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Kemudian panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung teman-teman akses laman resmi di link grup PP3K Kemendikbud.go.id. Mungkin itu saja informasinya teman-teman. Mudah-mudahan di kesempatan kedua ini, di tahap kedua ini, kita lulus dengan PG yang tertinggi yang bisa mengalahkan rival-rival teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini adalah rezeki kita masing-masing teman-teman. Semoga kita lulus menjadi P3K nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja informasinya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.